namanya, untuk membahas fungsi gelombang, tapi pada kasus partikel dalam kotak ya baru ya. Kita baru partikel dalam kotak kemarin, dan terakhir kita sudah sampai pada fungsi gelombangnya. Saya baru saya share tadi. Terakhir rasanya kita sampai sini kalau nggak salah. Ya benar, halo. Tapi ininya saya suruh cari sendiri ya. Coba cari sendiri, nggak apa-apa. Dan ini ada juga mungkin di video Pak Amin, barangkali sudah diberikan yang di video Pak Amin gitu ya. Di video Pak Amin mungkin sudah diberikan. Nah, kalau fungsi gelombang sudah ketemu, kemarin kan saya pakai C, di buku ini kita gunakan U ya. Kalau fungsi gelombang sudah ketemu, maka kalau kita ingin mencari besaran-besaran lain dalam fisika, kita tinggal menggunakan apa yang disebut dengan sebenarnya adalah nilai atau harga ekspektasi. Jadi tiap kali kita ingin mengukur sesuatu, ya, jadi tiap kali kita ingin melakukan pengukuran, maka kalau di fisika klasik ya kita ukur beneran gitu ya. Tapi kalau di fisika kuantum kita tidak bisa mengukur secara langsung. Kalau kita tidak bisa mengukur secara langsung, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan melakukan perhitungan nilai rata-rata dengan peluang terbesar yang disebut dengan istilah nilai ekspektasi atau nilai harap. Kalau yang dari Pak Amin biasa nyebut nilai harap ya. Saya lebih suka nyebutnya nilai ekspektasi saja. Apa itu nilai harap ya? Nilai harap itu didefinisikan kira-kira seperti ini. Oke. Jadi setelah fungsi gelombang kita buat ternormalisasi, kita normalisasi dulu ya, caranya. Jadi setiap kali kita ketemu fungsi gelombang setelah si miring ya, setiap kali ketemu ini kita lakukan apa yang disebut dengan normalisasi. Bagaimana cara menormalisasi? Cara menormalisasi secara prinsip adalah seperti ini. Psi conjugate dikalikan dengan psi dx untuk seluruh ruang itu harus kita buat sama dengan 1. Kalau kita lakukan ini, kenapa perlu dinormalisasi? Karena model gini tadi, ini semula ada konstanta ini, semula ada konstanta. Nah, konstanta ini diperoleh setelah dilakukan normalisasi. Setelah dilakukan normalisasi ini, baru didapatkan konstanta. Ini konstanta yang diperoleh. Ini contoh konstantanya. Sehingga fungsi gelombang kita ini, nah ini itu dikatakan sebagai fungsi gelombang ternormalisasi. Ini adalah fungsi gelombang ternormalisasi. Nah, kalau fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi, maka untuk melakukan pengukuran, seperti saya bilangkan pengukuran dari suatu besaran. Jadi kalau kita ingin melakukan pengukuran dari suatu besaran, ini biasanya orang nyebutnya sebagai observable ya, keseluruhan ini observable. Jadi kalau kita ingin melakukan pengukuran suatu besaran, katakanlah besaran yang mau kita ukur itu besarannya adalah O. Besarannya O ya dari kata observable. Terus gimana caranya? Yang kita lakukan sebenarnya adalah melakukan nilai rata-rata. Ini rata-rata disimbolkan gini. Rata-rata dari O, ini O ya. Bukan 0. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah integral psi conjugate. Ingat psi yang ternormalisasi ya, yang sudah ternormalisasi. Dikali dengan observable, tapi ini operator. Nanti bagaimana cara mencari operator? Dikali psinya, ini dx. Ini kita hitung. Biasanya ya tentu dari seluruh ruang, secara umum dari seluruh ruang. Itu kita lakukan perhitungan. Inilah hasil pengukuran kita. Hasil pengukuran kita ini bukan nilai yang sebenarnya kita dapat, bukan, tapi ini adalah nilai yang kita peroleh kalau kita mengukur O, atau nilai dengan peluang terbesar yang kita peroleh jika kita melakukan pengukuran O. Itu caranya adalah gini. Jadi kalau mau mencari energi
Jadi dari sini kita cari. Tinggal ini ganti dengan operator energi. Di mana yang namanya ini, ini adalah operator dari besaran O. Nah, gitu. Jadi kalau mau mencari momentum, cari dulu operator momentumnya. Kalau mencari energi, cari dulu operator energinya. Jadi tiap kali kita mau melakukan pengukuran, kita harus tahu operatornya. Kalau kita tidak mengetahui operatornya, maka kita akan kesulitan menghitungnya. Jadi proses pengukurannya dilakukan dengan model seperti ini. Halo, sampai sini ada yang mau tanyakan? Terus bagaimana dengan operatornya? Operator apa saja yang ada? Nanti kita lihat gitu ya. Operator apa saja yang ada. Yang jelas, prosesnya sama seperti kemarin. Pertama, dari persamaan Schrödinger, langkah kerjanya, kita tentukan energi potensialnya. Kalau energi potensial ketemu, masukkan ke persamaan Schrödinger, selesaikan. Menyelesaikan itu Anda ketemu fungsi gelombang. Sampai ternormalisasi. Ya. Sampai ternormalisasi. Kalau sudah dinormalisasi, langkah berikutnya kalau ditanya besaran, apapun yang mau ditanyakan, itu kita cari dengan nilai ekspektasinya. Ini yang ini itu artinya adalah nilai ekspektasi atau nilai harap. Pak Amin biasanya nyebut harap ya, atau nilai ekspektasi dari besaran O. Artinya apa? Artinya kalau kita lakukan pengukuran besaran O, maka peluang terbesar yang akan kita peroleh harganya sekian. Itu maknanya gitu. Halo, ada yang mau tanyakan nggak? Halo? Enggak, Pak. Oke, kalau enggak, kita coba ke bawah. Ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh menormal. Oh, ini sudah. Solusi ini. Oh, ini sekedar bukti ternormalisasi. Nah, bukti ternormalisasi itu kalau kita integralkan terhadap seluruh ruang hasilnya 1. Itu bukti normalisasinya. Terus, oke. Nah, ini contohnya. Contoh bagaimana kalau kita ingin mengukur momentum. Ternyata hasil momentumnya 0. 0 ini artinya apa? Gitu. 0 ini bukan karena dia benar-benar 0, tapi karena momentum itu ada arah kiri, arah kanan, rata-ratanya, ini kan rata-rata sebenarnya. Maka rata-ratanya 0 nantinya. Oke, di sini ini contoh perhitungan momentumnya. Tapi momentum kuadratnya tidak 0. Sekian momentum kuadratnya. Operatornya di mana ntar? Operator yang ada sebenarnya gini ya, saya kasih yang sedikit saja. Pertama, untuk operator, tadi kan kita harus tahu operatornya dulu. Nah, untuk operator, kita lihat dari besaran dan operator. Nah, kalau kita punya besaran, kemudian di sini operatornya. Oke, kalau besarannya itu berupa koordinat, koordinat itu bisa X, Y, atau Z, atau R, kan koordinat semua. Ini tetap nilainya, X, Y, Z, R. Jadi kalau X tetap X, Y tetap Y, Z tetap Z. Atau saya kurung lah yang lain, biar mudah. Kalau X ya tetap X, untuk yang lain, Y tetap Y, R tetap R. Jadi kalau koordinat tetap. Oke, kemudian untuk momentum. Kalau momentum, saya tulis PX. Ini komponen momentum dalam arah sumbu X. Operatornya apa? Operator dari PX itu adalah minus IH bar dikali turunan terhadap X. Saya turunannya pakai do saja. Nanti kalau cuma 1 ya D ganti. Kalau PY, ya berarti PY itu adalah minus IH bar kali turunan terhadap Y. Kalau PZ, kalau komponen momentum dalam arah sumbu Z, PZ-nya PZ operator nih.
Kalau di sini artinya apa? X operator sama dengan X itu sendiri gitu ya. Ini artinya minus I habar turunan terhadap Z. Secara umum kalau momentumnya vektor, di sini operator dari momentum itu ditulis minus I habar kali gradien. Modelnya gini. Itu kalau momentum. Terus bagaimana kalau energi? Energi E. Biasanya orang bukan E, tapi lebih sebut H ya. Hamiltonian gitu ya. Maka operator Hamiltonian atau operator energi itu definisikan I habar turunan terhadap T. Misalnya gini. Terus apa lagi? Secara umum ini. Oh ya ini tadi lupa. Bagaimana kalau momentum kuadrat? Nah, momentum kuadrat berarti ini P dot P. Operator. Kalau didotkan hasilnya adalah minus habar kuadrat kali Laplacian kuadrat. Hasilnya gini. Jadi kalau kita mau mencari PE kuadrat misalnya. Jadi kalau di sini kalau mau cari PE kuadrat itu hasilnya adalah minus habar kuadrat kali turunan kedua terhadap X. Nih DST dan seterusnya. Biasanya operator yang paling banyak dicari 3 ini, yang lain nanti ngikutin ya. Kalau 3 ini udah bisa, nanti yang lain ngikutin. Jadi pertama koordinat, kedua momentum, ketiga energi, operator yang lain nanti mengikuti. Oke, ini untuk operator. Operator saya bilang sampai situ saja. Nah, sebenarnya semua proses pencarian itu diambil untuk seluruh ruang. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga sebenarnya. Oke. Nah, tadi kita coba ke atas sedikit. Kita ulang yang di atas ini. Oke, jadi yang pertama ini sekedar kalau tidak ada operator itu namanya peluang. Peluang kalau seluruh ruang itu harus sama dengan 1, ini pasti terjadi. Itu kalau tidak ada operator di tengah-tengahnya. Ini kan di X-nya dibuat depan, saya tadi nulis di belakang. Itu namanya peluang. Kalau ada operator, ya namanya nilai ekspektasi. Oke, untuk kasus ini kita bisa cari, ini dia pakai gunakan ini ya. Kita kalau mau gunakan sin biasa langsung kita pakai ini saja, langsung eksplisitnya saja. Oke. Bagaimana kalau kita ingin mencari peluang untuk momentumnya? Nah, dicari sini misalkan. Jadi kalau rata-rata momentumnya, nilai ekspektasi momentumnya, nilai ekspektasi ini sering juga nyebutnya orang nilai rata-rata. Ekspektasi dari momentum itu kalau ditulis adalah integral dari psi, saya tulis psi saja, psi konjugate dikali p operator dikali psi dx. Nah, psinya miring nih. Apa itu psi operator? Psi konjugate. Konjugate itu berarti 3 lini. Arti konjugate itu setiap kali ketemu I yang bermakna bilangan imajiner itu kita ganti dengan min I. Karena di sini tidak ada bilangan imajiner, maka psi konjugate sama dengan psi. Kalau saya tulisnya adalah akar 2 dibagi A kali sin. N-nya kita buat N-nya berapa mau? Kalau mau yang N, ya biarkan N nggak apa-apa. N ini adalah sin N Vx dibagi A. Oke, ini psi konjugate-nya. Ini adalah psi konjugate. Yang ini baru. Baru ini ya. Nah, kemudian P operatornya apa? P operatornya itu kita tulis adalah minus I habar kali turunan, karena satu dimensi saya pakai D, turunan terhadap X. Dari psi-nya sendiri adalah akar 2 dibagi A sinus NPA dibagi NPX dibagi A. Oke, ini yang ininya, yang sininya udah tutup. Nah, terakhir DX. Jadi ini yang bagian hijau tadi untuk yang ini saya tulis hijau.
Terus yang satu lagi yang ini, itu bagian yang oranye. Karena di sini operator, kita harus kerjakan dulu ini ke sini. Kita belum bisa mengintegralkan, selesaikan dulu ini. Oke. Kalau diselesaikan berapa hasilnya? Oke. Kalau diselesaikan hasilnya, kalau ditulis hasilnya adalah gini. Oh ya, batasannya berapa? Batasan asli di sini dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Tapi di sini tinggal 0 sampai A. Jadi ada yang bertanya kenapa gitu ya. Kalau ada yang bertanya kenapa, kita ingat kemarin waktu kita mencari solusi. Kita kan gini kemarin solusinya. Di sini 0, di sini A. Oke, ini potensialnya tak berhingga, ini potensialnya tak berhingga. Di sebelah sini fungsi gelombangnya sama dengan 0, sebelah sini fungsi gelombangnya sama dengan 0 juga. Yang tidak 0 hanya ini. Ini adalah yang ini. Saya tuliskan. Ini psi n. Saya tulis gitu aja. Artinya apa? Artinya integral ini kalau dibongkar sebenarnya ini kalau dibongkar itu kita akan peroleh gini ini kalau dibongkar. Integral dari min tak hingga sampai 0. Fungsi gelombangnya 0 dikali P operator, psi konjugatnya 0. Ini dx. Ditambah, integral dari 0 sampai A, fungsi gelombangnya psi n, konjugat kali P, ini psi n, ini dx. Ditambah, dari A sampai tak hingga, ini P operator, oke. Fungsi gelombangnya 0, konjugatnya 0 juga, ini dx. Nah, maka kita hapus bagian ini 0, bagian ini juga 0. Sehingga yang muncul tinggal ini. Dari 0 sampai A. Ini yang tidak 0. Dan ini hasilnya adalah ini. Jadi yang tidak 0 cuma itu. Nah, kalau kita selesaikan ini, apa yang mau kita cari? Kita akan cari konstantanya dulu. Ini konstanta, ambil. Ini konstanta, ini konstanta. Ambil dulu konstantanya. Saya buat ke depan nih, akar kali akar, hilang akarnya, dikali minus IH. Jadi kalau saya tulis, minus 2 IH bar dibagi A. Terus apa dulu? Kalau bingung, tulis dulu aja. Ini tinggal sin. NVX dibagi A. Nah ini, lakukan turunan ini ke sini. Ini sudah diambil. Ini turunan dari sin NVX per A. Turunannya berapa? Turunan dari sin NVX per A. Halo? Bisa saya tulis gini. NP per A dikali cos. NVX dibagi A. Saya tulis gini bisa? Halo? Bisa. Oke. Ini sebenarnya konstanta juga. Karena ini konstanta, ini dari 0 sampai A. Karena ini konstanta, ini kedepankan. Atau duanya saya biarkan di dalam lah. Saya balikkan lagi duanya. Jadi ini I bar NV dibagi. Ini ada bagi A, ini bagi A. Jadi baginya A kuadrat. Duanya saya masukkan ke dalam. Kenapa saya masukkan ke dalam? Nanti biar yang apa? Trigonometrinya bagus ya langsung apa? Langsung apa istilahnya? Langsung muncul sensitivitasnya nih. Ini ketemu 2 sin cos. 2 sin cos itu apa? Kalau ketemu 2 sin cos sama dengan apa? 2 sin x cos x sama dengan belum saya integral. Ini adalah sin 2 kalinya. Nah, jadi kalau ketemu 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Ini tetanya adalah ini. Nah, integral dari sin apa? Integral dari sin adalah Min cos. min cos. Oke, min cos. Minus, saya tulis dulu yang konstantanya. NV dibagi A kuadrat. Sini ada min cos. Oke, min cos. 2NV X dibagi A. Tapi enggak cuma min cos ya. Dikali apa? Dikali kebalikan dari turunannya.
Ini kan 2NV X per A. Turunan dari ini, tapi dibalik. Jadi di sini ada, A dibagi 2NV. Ini kurung. Ini saya kurung. Oh, kurungnya kurung siku sekalian. Batasannya dari 0 sampai A. Nah, kalau kita selesaikan ini apa hasilnya? Min kali min. Ini min kali min. Plus. NP dengan NP habis. A dengan A hilang 1. Jadi yang ada tinggal I habar dibagi 2A. Ada masalah gini? Enggak. Nah, tinggal cos. Masukkan A. Kalau dimasukkan A, nilainya adalah cos 2NP. Kalau dimasukkan 0, nilainya adalah cos 0. Ini sudah saya masukkan. Masukkan A di sini, berarti A dengan A coret, tinggal 2NP. Masukkan 0 di sini, 0 bagi A, 0. Nah, sekarang ini, minus I habar dibagi 2A. Cos 2NP itu berapa? Halo? Halo? Cos 2NP sama dengan cos kelipatan 360 derajat. Cos 360, cos 720, cos 1080. Satu, Pak. 1. Hasilnya adalah 1. Ya. Cos 0 nilainya berapa? 1. Berarti. 1 juga. Oh. Nah, hasilnya memang 0. Ini hasilnya. Oke, gitu. Kalau ada mau tanyakan, silahkan. Ini hasilnya itu. Ini saya hitung pakai perhitungan yang eksplisit ya. Kalau Anda bisa menghitung lewat fungsi yang ada dalam fungsi seperti yang ada di buku ini juga bisa. Oke, ini saya simpan sudah, nanti saya kemarin lupa share tapi barusan saya share itunya yang catatan kemarin ya. Apa kan saya hapus dulu ya. Ini rekamannya ada juga, cuma saya belum convert. Nggak tahu ini. Oke, demikian dulu. Nah, kalau yang di buku ini dia ngerjakannya gini, dia simple deh. Nah, di ini aja. Ditulis dalam bentuk gini. Hasilnya gini. Ya simple, cuma kalau belum biasa, walaupun itu kelihatan sederhana, jadi repot. Kalau yang ini sama dengan yang saya lakukan tadi. Ini proses ini. Hasilnya 0. Nah, bagaimana kalau P kuadrat? Kita coba cari. Saya kerjakan model di sini lagi aja lah. Kalau P kuadrat gimana? Sorry, salah ya. Salah tekan. Mau ambil pena, mau ngambil penanya malah. Nah, kalau mau P kuadrat ya. Kalau P kuadrat, rata-rata mencari momentum kuadrat, tadi sudah diberikan, ini sama dengan apa tadi? Ini untuk mencari P kuadrat, kita harus cari dulu apa yang disebut dengan operator dari P kuadrat. Operator dari P kuadrat, operator dari P kuadrat ya, itu adalah minus habar kuadrat dikali turunannya. Ya, kalau kita masih fungsi terhadap X, ya turunan kedua terhadap X. Ini untuk P kuadratnya. Jadi, kalau kita diminta mencari tentukan nilai ekspektasi dari P kuadrat, ini artinya apa yang harus kita lakukan? Integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Kita lengkap nulis awalnya. Ini psi conjugate, untuk mudahnya fungsi ke n saja, dikali P kuadrat operator, dikali psi n dx. N ini kan tergantung nilainya, 1, 2, 3, dan seterusnya. N terendah yang memenuhi itu biasa disebut dengan ground state atau keadaan dasar. Jadi N, di sini nilai N-nya. Kelihatan nggak ini N-nya? 1, 2, 3. Halo?
Iya, Pak, kelihatan. Kalau N sama dengan 1 itu disebut dengan keadaan dasar. N-nya 2 itu disebut keadaan tereksitasi pertama. N-nya 3 keadaan tereksitasi kedua. Kadang soalnya sebut cuma keadaan tereksitasi, jangan bingung ya. N terendah yang memenuhi itu namanya keadaan dasar atau ground state. Nah, ini dibongkar jadi 3 daerah tadi. Daerah dari min tak hingga ke 0, daerah dari 0 ke A, dan daerah dari A ke tak hingga. Daerah dari min tak hingga ke 0, fungsi gelombangnya 0. Maka nilai ekspektasinya pasti 0 juga. 0 dari 0 sampai A fungsi gelombangnya segini. Ini fungsi gelombangnya. Dari A sampai tak hingga 0 juga. Akibatnya apa? Akibatnya yang tersisa nanti tinggal integral dari 0 sampai A. Fungsi gelombangnya ini dikonjugitkan tetap. Jadi saya tulis itu. Ini saya tulis. Ini psi N konjugit adalah akar 2 per A dikali sin N Vx dibagi A. Ini psi konjugitnya. Kemudian kita akan lakukan operator dari P kuadrat. Itu minus H bar kuadrat turunan kedua terhadap X. Saya pakai D biasa ya. Kenapa jadi D biasa gitu ya? Karena fungsi kita adalah fungsi satu variabel. PCN-nya kalau ditulis itu nilainya adalah akar 2 per A dikali sin N Vx dibagi A. Nah, oke, terakhir dx, tetap dx-nya. Kita akan lakukan perhitungan ini. Modelnya sama dengan yang tadi. Apa yang kita lakukan duluan? Pertama ini konstanta ambil, ini konstanta ambil, ini konstanta ambil. Jadi konstantanya kita keluarkan dulu. Yang saya garis bawah ini konstantanya kalau keluarkan berapa? Akar kali akar, hilang akarnya 2 per A dikali ini. Hasilnya adalah kanan aja dulu langsung. Ini hasilnya adalah minus 2 H bar kuadrat dibagi A. Di sini ada masalah konstantanya. Yang saya garis bawah ini dulu. Oke. Kalau enggak, tinggal integral dari 0 sampai A. Nah, sekarang ini sin, saya tulis dulu lah sin. N Vx dibagi A. Nah, sekarang ini yang harus kita cari sekarang adalah ini. Turunan 2 kali dari ini. Kalau turun sekali tadi cos. Turunkan sekali lagi. Hasilnya apa? Bensin. Jadi kalau kita tulis hasil turunan 2 kalinya adalah minus N kuadrat V kuadrat dibagi A kuadrat dikali sin. Kalau yang gini bisa turunan 2 kalinya ini. Kenapa kuadrat? Turun sekali muncul ini. Jadi cos, jadi NV per A cos. Turun sekali lagi, muncul ini sekali lagi. Maka jadi kuadrat. Halo, sampai sini? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Konstantanya, tarik keluar lagi konstantanya. Konstanta ini akan saya bawa ke depan lagi. Bawa ke depan. Sebenarnya duanya saya belakangkan juga boleh. Cuma kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, kalau duanya saya belakangkan misalkan. Atau enggak ya enggak apa-apa bebas. Ini kalau ditulis hasilnya apa jadinya? Setelah saya bawa ke depan, jadinya minus kali minus. Ya. Ini ada minus, ini ada minus. Positif ya. Positif berapa itu? 2 A bar kuadrat, N kuadrat, V kuadrat dibagi A pangkat 3. Integral dari 0 sampai A sin kuadrat dari NVX per A dx. Di sini bisa. Kalau ini diambil kan ini sin kali sin, ya sin kuadratnya. Halo.
Nah, terus bagaimana integral dari sin kuadrat? Anda kalau ketemu integral sin kuadrat atau cos kuadrat, Anda gunakan besaran cos 2 theta. Cos 2 theta itu adalah cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta, atau 2 cos kuadrat theta min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, Anda gunakan ini. Yang muncul ini sin kuadrat yang ada. Jadi dapatkan sin kuadrat dari ini. Ini kirinya kan cos 2 theta. Kalau didapatkan gimana? Ini pindah ke kiri, cos 2 theta ke kanan. Terus dibagi 2. Jadi ini, jangan dulu integralkan. Atau 2 ini saya masukkan ke dalam saja. Biar repot 2 ini saya ambil. 2-nya ini, saya masukkan ke dalam sini. Jadi sudah lengkap. Nah, 2 sin kuadrat theta. Ya kan? Biar sama. Jadi nggak ada depan. Nah, berarti ini pindah ke kiri, 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Saya tinggal hitung gitu. Jadi yang sini hasilnya apa? Ini adalah n kuadrat, h bar kuadrat, v kuadrat dibagi a pangkat 3, integral dari 0 sampai a. Ini adalah 1 min cos 2 theta. 2 kali, berarti ini 2 n v x dibagi a. Ini dx. Kita belum mengintegralkan. Sekarang ini baru mengintegralkannya kita. Hasil integralnya apa ini? Ini di atas saja lah. N kuadrat, h bar kuadrat, v kuadrat. Ini di atas saja. Dibagi dengan a pangkat 3. Dari, belum integral. Integral dari 1. X. Integral dari cos sin. Sin 2 n v x dibagi a dikali kebalikan turunan a dibagi 2 n. Batasannya dari 0 sampai a. Sekarang kita lakukan perhitungan, nggak saya tuliskan lengkap ya. Kalau a masuk ke sini, hasilnya apa? Kan a bagi a habis. Ketemu sin 2nv. Sin 2nv itu hasilnya adalah 0. Kalau 0 masuk ke sini, ketemu sin 0. Sin 0 adalah 0. Artinya yang belakang ini pasti 0. Yang di depan, kalau masuk sini A, kalau masuk sini 0. Berarti yang depan ini hasilnya A. Semua ini hasilnya adalah A. A dengan ini A pangkat 3. Jadi A pangkat 2. Pangkat 2. Jadi di sini nanti hasilnya adalah n kuadrat, h bar kuadrat, v kuadrat dibagi dengan a kuadrat. Ini nilai dari p kuadrat. Gimana? Ini pengetahuan integralnya, turunannya, nilai-nilai fungsinya. Nah ini mesti dilatih kembali ya. Bisa diikutin loh. Siapa? Kalau ada yang mau tanya silahkan. Jangan itu kalau saya, Pak. Ya. Itu kalau saya cuma mau nulis NHP per A baru dikuadratin nggak apa-apa kan, nggak masalah kan Pak? Apa ya? Ini kan ditulis NHP per A semuanya dikuadratkan. Sama aja. Oh, sudah belum saya simpan tadi, simpan lagi lah. Itu enak sini, cuma buku ini lebih simpel di buku ini. Kalau buku ini sesimpel ini dia. Dapat ini. Ini P kuadrat cuma segini. Ini kita tadi lumayan panjang. Tapi nggak tahu Anda paham yang mana teh. Jadi kita bisa hitung satu per satu. Bisa hitung pelan-pelan. Mau dihitung apapun boleh. Integralnya untuk energi ini bisa kenapa gini? Energinya kalau dicari sungguhan bisa nggak? Bisa aja. Mencari energi kinetik. Gimana mencari energi kinetik? Energi kinetik itu secara umum setengah mp kuadrat.
atau diganti P kuadrat per 2M. Jadi kalau rata-rata energi kinetik, rata-rata P kuadrat dibagi 2M. Ini proses pencariannya gini. Kalau diselesaikan tadi, karena yang ini kan sudah ada tadi. Nah, kadang-kadang ininya, apanya tuh, kotaknya dibuat gini ya. Ini di buku lain nanti kotaknya dibuat seperti ini. Yang bagaimana? Kalau tadi kan kotak kita gini, kotak kita. Kotak kita, ini kotaknya. Nah, ada buku lain nanti buat kotak yang sama, tapi bahas berbeda. Lebar kotaknya sama. Apa yang bedakan? Yang bedakan adalah sini. Ini kita namakan titik 0, ini namakan A. Yang ke sana, ini kita namakan sumbu E, yang ini namanya sumbu potensial. Jadi dimulai dari 0 sampai A. Nah, ada buku lain nanti yang bahasa begini. Sumbu potensialnya di sini diletakkan. Sumbu X-nya di sini. Di sumbu potensial. Terus, lebar ini ke sini A juga dibuat sama besar. Jadi ini minus A per 2 sampai plus A per 2. Di lebarnya tetap A. Jadi kotak yang sama inilah, tapi potensialnya bukan di sini, dibuat di sini. Nah, ini hasilnya. Kalau dibuat gini, nah, maka nanti solusi kita jadi begini. Fungsi gelombangnya itu jadi gini. Jadi untuk yang genap, untuk yang ganjil. Jadi ada bagian genapnya, ada bagian ganjilnya. Kalau N-nya genap, sin yang muncul. Kalau N-nya ganjil, cos yang muncul. Dibuat gitu. Halo. Jadi hasilnya gini. Ada fungsi genapnya, ada fungsi ganjilnya. Ada juga nanti yang lain lagi adalah dari min A sampai plus A. Beda lagi juga. Oke. Oke, ini contoh-contoh soalnya. Jadi misalkan nih, tinjau kotak satu dimensi selebar 1 mm. Oke. Berapakah nilai N terbesar nih mestinya, atau nilai N ya, yang terkait dengan energi sebesar 0,01 elektron volt. Di dalam kotak itu isinya dianggap elektron ya. Isinya partikelnya elektron, ya, berarti M-nya masa elektron, A-nya 1 mili, energinya 0,01 elektron volt, hadirat kuadrat nih 1,05 kali 10 pangkat min 34, V 3,14 kuadrat dan seterusnya. Ini hasil perhitungannya. Berarti N yang mungkin itu bisa sebesar ini. Ini berapa nih? Kalau pangkat 4 berarti puluhan, jadi 16.300. Ya. Ada 16.300 N yang mungkin nih. Oke. Oke, kita sampai sini dulu. Kalau ada mau tanyakan silahkan. Entah pertanyaan bisa yang lain. Tadi kalau ditanya energi kinetik kan setengah MP kuadrat V kecepatannya.
Diganti ke momentum kecepatannya. Tulisannya begini. Oke, bisa dihitung. Oke. Untuk yang ini saya cuma konsentrasinya di cukup satu ini aja. Yang lain ada di buku Pak Amin ya. Di buku Pak Amin ada. Bukan buku. Di materi kita di depan udah dikasih video Pak Amin. Silakan di-download, ditonton, atau dilihat sendiri. Cek. Kalau bingung tanyakan, nggak apa-apa. Nah, saya akan lebih fokus ke bagian osilator harmonik. Osilator harmonik saya pakai cara yang biasa dulu ya, cara yang ini, baru nanti operator. Kita lihat operator di sini. Kalau di sini pakai apa deh buku ini, saya nggak tahu ya. Saya akan ini ke osilator harmonik. Di bab 4 jangan-jangan. Ini potensial tangga, ini ada di buku Pak Amin, jadi sudah dibuat di ini Pak Amin. Ini ada materi yang di depan, saya nggak ini lagi. Ini sumur potensialnya, ini sumurnya, Anda bisa baca sendiri juga. Ini potensial penghalangnya, ada juga yang di ini Pak Amin. Potensial penghalang ini untuk orang material ini sangat-sangat